Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Baik, pada video kali ini langsung saja kita akan membahas mengenai kafein. Jadi, apa itu sebenarnya kafein dan bagaimana sebenarnya tubuh kita menyerap kafein tersebut dari makanan atau minuman yang mengandung senyawa tersebut. Bagaimana nanti kafein bisa bertindak sebagai penghilang rasa kantuk dalam tubuh kita. Oleh karena itu, langsung saja kita simak video ini. Oke, teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari kafein itu sendiri. Jadi kafein ini merupakan suatu senyawa yang sebenarnya tubuh kita tidak bisa mensintesisnya secara alami, namun kita bisa mendapatkannya dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Seperti contohnya ada pada biji kopi ataupun daun teh. Nah, kafein ini diproduksi oleh tanaman tersebut melalui proses yang namanya metabolisme sekunder, atau tanaman tersebut memproduksi senyawa ini ketika adanya penyakit atau hama yang menyerang dari tanaman tersebut. Oleh karena itu, terbentuknya kafein ini bisa kita amati pada biji kopi ataupun daun teh dan juga tanaman-tanaman lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses tubuh kita menyerap kafein ini sendiri. Kita mungkin sehari-hari mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein ini sendiri. Jadi ketika kita minum kopi, maka senyawa kafein yang ada pada kopi tersebut terserap oleh tubuh kita, masuk ke dalam aliran darah kita hingga mencapai bagian otak kita. Nah, pada bagian otak inilah kafein akan diserap oleh tubuh kita. Nah, bagaimana prosesnya ini? Jadi kafein pada tubuh kita bertindak sebagai peniru dari senyawa yang namanya adenosin. Sebelum itu kita akan bahas lebih dalam mengenai apa sebenarnya adenosin ini. Baik, adenosin mungkin teman-teman sering mendengar dari kata atau senyawa ATP, adenosin trifosfat. Jadi ATP ini adalah suatu senyawa zat pembangun dari pembentukan energi yang ada pada tubuh kita. Jadi ketika kita memiliki energi, itu sebenarnya kita menggunakan ATP yang ada pada tubuh kita. Jadi ketika kita menggunakan ATP, maka produk sampingnya adalah senyawa adenosin ini sendiri. Jadi adenosin ini sebenarnya adalah suatu senyawa yang menstimulasi rasa kantuk, rasa lelah, dan juga memperlambat penyampaian energi pada sel-sel jaringan kita. Oleh karena itu, ketika kita semakin banyak beraktivitas, menggunakan semakin banyak energi, kemudian adenosin yang ada pada tubuh kita juga tersintesis secara lebih dalam, secara lebih banyak gitu. Oleh karena itu, ketika kita banyak bekerja, kita akan merasakan kelelahan dan juga rasa kantuk. Nah, kafein di sini bertindak sebagai antitesa atau lawan dari adenosin ini. Jadi, kita mengambil 3 peran yang ada pada konteks ini. Yang pertama adalah adenosin yang bertindak sebagai stimulus atau yang memberikan rasa kantuk pada tubuh kita. Yang kedua, ada yang namanya reseptor adenosin. Jadi rumah atau tempat adenosin ini akan terserap gitu, yang ada pada komponen otak kita. Yang ketiga, itu kafein ini sendiri yang bertindak sebagai yang menghambat adanya pergerakan dari adenosin ini. Jadi antara adenosin dan kafein itu memiliki bentuk yang mirip, teman-teman. Jadi bentuknya mirip sehingga ketika adenosin memiliki reseptor, kafein juga bisa masuk ke dalam reseptornya adenosin. Sehingga yang semulanya seharusnya tubuh kita reseptor ini mengikat adenosin, justru mengikat kafein, yang mana akan mengakibatkan efek-efek yang ditimbulkan oleh adenosin itu tidak terjadi. Yang seperti rasa kantuk, rasa lelah itu bisa tercancel atau bisa dibatalkan oleh karena adanya kafein yang ada pada reseptor tersebut. Baik, secara sederhana, ilustrasi yang bisa kita bangun dari adenosin, kafein, dan reseptor adenosin ini adalah ketika kita memiliki lubang kunci yang ada pada pintu. Jadi pada rumah teman-teman ada pintu yang memiliki kunci yang spesifik untuk bisa membuka pintu tersebut. Nah, di sini peran dari kunci yang spesifik tersebut adalah adenosin,
kemudian pintunya adalah reseptor adenosin, sedangkan kunci yang mirip dengan adenosin itu adalah kafein. Namun kafein ini tidak bisa membuka kunci tersebut. Mungkin dari rumah teman-teman ada kunci yang kelihatannya sama kedua bentuk itu, namun hanya satu yang bisa membuka kunci dari pintu dari rumah teman-teman. Di sini ketika kafein itu masuk ke dalam pintu tersebut, maka pintu itu tidak bisa terbuka. Dengan kata lain, efek yang ditimbulkan oleh adenosin ini tidak akan terjadi. Sedangkan efek yang diberikan oleh kafein ini hasilnya adalah memberikan energi untuk mempercepat saluran energi pada sel kita, kemudian kita akan terhindar dari rasa kantuk, kemudian efek lainnya akan memberikan rangsangan pada neurotransmitter sehingga adanya stimulasi atau produksi dari hormon dopamin atau hormon yang memberikan rasa kebahagiaan pada tubuh kita. Sehingga ketika kita minum kopi seringkali dikaitkan dengan kita terhindar dari rasa kantuk, kemudian kita merasakan sedikit sensasi bahagia gitu, dan meningkatkan kewaspadaan dalam tubuh kita. Kemudian setelah kita mengerti bagaimana proses tubuh kita mengikat kafein tersebut yang ada pada reseptor adenosin, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengonsumsi kafein setiap harinya. Mungkin dari teman-teman ada yang addict to coffee, kita harus mengonsumsi kopi di pagi hari sebelum menjalankan aktivitas. Kalau tidak, kita akan merasakan lemah, lesu, letih, begitu, rasa kantuk. Nah, hal ini bisa terjadi secara ilmiah. Jadi, ketika tubuh kita sudah mengonsumsi kadar kafein dengan tingkat yang berlebih dari semulanya, maka reseptor adenosin yang ada pada tubuh kita juga akan bertambah secara bertahap. Jadi efek yang akan kita dapatkan itu harus kita penuhi dengan jumlah kafein yang lebih tinggi. Oleh karena itu ketika kita semulanya meminum satu cangkir kopi itu kita sudah bisa kembali berenergi, kita bisa terhindar dari rasa kantuk, maka pada tahap ini kita harus menambah jumlah kopi yang kita konsumsi tersebut untuk bisa menghasilkan efek yang sama dari tahapan sebelumnya. Oleh karena itu, reseptor yang ada pada tubuh kita semakin banyak untuk bisa menerima atau menampung jumlah kafein yang semakin banyak. Nah, mungkin kita bisa berpikir bahwa hal ini akan menjadi dampak negatif pada tubuh kita, tentu karena kita akan merasakan mungkin ketergantungan terhadap kafein setiap harinya. Namun tubuh kita bisa kembali ke tahapan normal atau pada kondisi semulanya dengan menurunkan reseptor-reseptor adenosin yang ada pada tubuh kita. Caranya adalah sederhana, yaitu teman-teman bisa mengurangi secara bertahap konsumsi dari kafein ini setiap harinya. Namun perlu kita catat bahwa ketika kita mengurangi dosis dari kafein ini setiap harinya, maka terjadi yang namanya withdrawal of caffeine atau adanya gejala-gejala ketika kita ingin berhenti dari sesuatu. Nah, pada hal ini akan kita rasakan seperti rasa sakit kepala, kemudian mungkin kelelahan, kemudian ada gangguan tidur dalam keseharian kita. Oleh karena itu, untuk bisa menghindari rasa ketergantungan kita terhadap kafein, terhadap kopi ini, maka kita perlu memahami bahwa setiap kali kita merasakan kelelahan atau mengantuk di malam hari, mungkin dari teman-teman ada yang bekerja atau belajar hingga larut malam dan merasakan kantuk, maka sebaiknya kita beristirahat dan tidur begitu, karena alaminya tubuh kita memerlukan istirahat itu sendiri untuk bisa melakukan regenerasi sel dan kembali membangkitkan energi pada tubuh kita. Baik, teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini. Pada video ini kita telah mengetahui apa itu kafein, kemudian bagaimana proses penyerapan kafein dan bagaimana bisa rasa kantuk itu bisa dicegah dengan adanya kafein, dan bagaimana cara kita bisa terhindar atau kembali mengurangi dari ketergantungan terhadap kopi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.